dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di dalam majelis kita, majelis virtual, yaitu acara 2 mingguan kita dalam mengkaji bahasan dari kitab Adabul Mufrad bersama Ustadz Agus Setiawan, dan juga tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dan juga para sahabatnya. Kami dari dari program Imam Virtual Learning Center mengucapkan selamat bergabung semua kepada para jamaah partisipan yang hadir di sini, baik dari jamaah Imam Center maupun jamaah dari mana saja di belahan dunia. Kita lihat ada yang datang dari Australia, ada yang dari Indonesia, dan juga dari Kanada, dan juga mungkin ada jamaah kita, partisipan kita dari negara-negara lain. Kami ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan kita semua program ini menemui Bapak dan Ibu semua di dalam keadaan sehat walafiat, aman, sejahtera, dan juga di dalam keadaan keimanan yang tinggi dan juga dipenuhi oleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam yang berkah ini di waktu Amerika kita akan bersama-sama mengikuti kajian dari Ustadz Agus Setiawan. Tapi sebelumnya, insya Allah kita akan mendengarkan lantunan tilawah dari salah seorang saudara kita di sini, yaitu Bapak Yasin. Pak Yasin, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Menyesali, ya Tuhanku. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah
Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair buat Pak Yasin untuk pembacaan ayat-ayat suci dari Al-Quran, yaitu dari surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Semoga berkah Allah selalu bersama dengan Pak Yasin dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semua, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang bahasan tentang bab merawat anak atau menikah lagi, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang anak menjadi penyebab sifat bakhil dan pengecut. Insya Allah kita akan mengikuti bersama-sama kajian dari topik yang sangat menarik ini dari Ustadz Agus Setiawan. Insya Allah waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Imam Center di Washington dan juga jamaah di Amerika yang lainnya, serta para penyimak dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini, di tengah salju di Washington, dan di pagi hari waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari-hari ini kita rasakan betul bahwa sehat, kehidupan, ini merupakan nikmat besar. Tadi waktu Indonesia jam 6.59, sesaat saya akan menyalahkan Zoom. Saya dapat kabar bahwa guru saya yang dulu mengajar di Ibtidaiyah atau setingkat SD meninggal dunia. Al-Ustadz Sudarmin Anwar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mencatat beliau termasuk di antara para syuhada. Jadi kita rasakan bahwa hidup yang Allah berikan kepada kita ini merupakan nikmat besar. Karena itulah saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin semuanya, marilah kita gunakan umur dan usia yang Allah titipkan kepada kita dengan sederetan amal dan begitu banyaknya kebajikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, sosok yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau serta kita bisa satu surga dengan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini sebenarnya ini bukan judul saya, tapi merupakan judul bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Judulnya cukup menarik, anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Ini merupakan kedalaman pemahaman daripada Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita sekilas tentang Imam Bukhari dengan Imam Muslim, maka kelebihan Imam Bukhari salah satunya adalah bagaimana pemahaman beliau yang sangat dalam terhadap sebuah hadis. Istinbat, beliau menyimpulkan dari hadis tersebut
terkadang tidak terbayangkan oleh kita. Beliau menghadirkan 2 hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan kemudian beliau memberikan judul bahwa dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan tadi, anak itu ternyata bisa menjadi penyebab orang tuanya untuk memiliki sikap bakhil dan bisa menyebabkan orang tuanya itu menjadi pengecut. Sekali lagi ini merupakan kedalaman pemahaman Imam Bukhari dan bagaimana cara beliau mengambil kesimpulan dari hadis ini memang luar biasa. Hadis yang beliau hadirkan adalah yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau pernah mengatakan bahwa sang ayah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pernah berkata pada suatu hari. Jadi ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu hari mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih aku cintai daripada Umar bin Khattab. Beliau sebagai seorang putri, ya, tentunya ada perasaan gimana. Nah, falamma kharaja raja'a. Jadi Abu Bakar As-Siddiq setelah keluar, kemudian beliau kembali lagi. Dan kemudian beliau bertanya, kaifa halaftu ayyi bunayyah. Beliau kemudian mengatakan, bagaimana aku mengucapkannya wahai putriku. Artinya, bagaimana saya menjelaskan tentang kalimat tadi. Jadi beliau seolah-olah merasa, waduh ini apa sih yang tadi saya ucapkan tadi? Yaitu saya mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Maka Aisyah kemudian menjelaskan bahwa ayah tadi sebelum keluar rumah, ayah mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi yang ayah lebih cintai kecuali Umar bin Khattab. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya wal waladu al-watu. Disinilah kalimatnya. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada Aisyah bahwa makna kalimat tidak ada di dunia ini yang lebih beliau cintai melainkan Umar. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwa a'azzu alayya, artinya Umar itu memang sangat berharga bagi diriku. Artinya kenapa? Umar itu pembelaannya dengan Islam, bagaimana Umar juga membela Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar sangat nge-backup Abu Bakar. Umar juga banyak memberikan usulan dan ide-ide, bahkan menjadi teman diskusi Abu Bakar yang sangat luar biasa. Nah, tapi Abu Bakar mengatakan wal waladu al-watu. Namun yang namanya anak itu paling melekat di hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Syarah Usulul I'tiqad, dan juga diriwayatkan tentunya oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini. Di sini dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada kita bahwa kalau orang lain itu mungkin bagi kita berharga, ya. Tapi kalau anak itu al-watu. Ya. Al-watu itu artinya adalah yang paling melekat. Saya buka dalam beberapa kitab tentang syarah daripada kata-kata hadis. Al-watu ini ada yang paling tepat mengatakan al-soku. Al-soku itu adalah yang paling nempel di hati. Jadi kalau Umar bin Khattab walaupun berharga, tapi ya memang berharga. Cuma yang ada di hati itu adalah anak. Di sini tadi saya katakan, bagaimana ketajaman pemahaman Imam Bukhari. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa anak itu adalah yang paling melekat di hati, maka seolah-olah Imam Bukhari mengatakan bahwa anak itu mampu mempengaruhi orang tuanya. Karena orang tua itu sayang kepada anak, sehingga ya, orang tua itu bisa berbuat apapun demi anak. Dia bisa sangat sungguh-sungguh, tapi maaf, seorang tua juga bisa kadang tergelincir demi anaknya. Tergelincir dalam artian dia gelap mata, dia korupsi, dia mencuri, dia menipu lantaran anak. Ya. Kembali bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana anak itu sangat-sangat berarti bagi orang tua. Dan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau mengatakan Umar itu adalah orang yang paling berharga yang ada di dunia, tapi beliau mengatakan
anak itu tetap yang paling melekat dalam hati. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dan beliau kasih judul babnya adalah dengan bab anak dapat mempengaruhi sikap bakhil dan pengecut orang tua. Kadang orang tua itu pemberani, tapi kalau udah anak, udah deh, jangan terlalu kritis ayah. Nanti ayah, aduh, bisa dipenjara. Orang tua jadi, gitu radain. Atau ketika orang tuanya dia adalah seorang yang royal, tapi ketika melihat anaknya, kemudian jadi berpikir, ntar anaknya kuliahnya bagaimana, ntar anaknya buat masa depannya bagaimana, sehingga kemudian membuat orang tua itu kadang bakhil. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rizki untuk semuanya. Dia jadi jarang sedekah, dia jadi kemudian bakhil karena pengaruh daripada anak. Hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini adalah sebuah kisah panjang. Diawali dengan kisah panjang. Di sini dikatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hafidaihi al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai cucunya yaitu Hasan dan Husain. Wa hadzal matan lahu qissah. Anna rajulan min ahli al-Iraq sa'ala Ibnu Umar. Jadi terjemahnya saja, bagaimana sebuah peristiwa penduduk Irak itu ada yang haji. Ketika mereka haji di Mekah, mereka mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka datang kepada Ibnu Umar dan sebagaimana yang kita fahami bahwa Ibnu Umar adalah ulamanya para sahabat. Jadi ahli Irak ini kemudian bertanya tentang hukum, kaifa kana muhriman idza qatala dzubab. Ini menarik. Penduduk Irak itu bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, bagaimana hukumnya kalau seseorang dalam keadaan ihram, artinya sudah memakai pakaian ihram, lalu kemudian membunuh nyamuk. Kemudian darahnya kena di kain ihram. Najis nggak darahnya ini? Apa yang terjadi? Fata'ajjaba Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kaget, heran, campur kesel. Dan beliau dengan suara yang lantang mengatakan kepada penduduk Irak tersebut, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, apakah kalian mempertanyakan tentang hukum darah nyamuk, tapi kalian membiarkan darah daripada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir, artinya terbunuh di Mekah, di Baghdad. Ibnu Umar mengatakan, hadza minal mubiqat. Membunuh cucu Nabi itu merupakan dosa besar. Dan kalian membiarkan itu. Kalian tidak mempertanyakan, kalian tidak membela. Kata sahabat Ibnu Umar, sekarang kalian bertanya tentang hal yang remeh-temeh. Bertanya tentang darah nyamuk ketika menempel di kain ihram. Tapi kalian tidak bertanya tentang darah cucu Nabi SAW. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi demi Allah, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huma raihanatai fil dunya. Keduanya, artinya Hasan dan Husain, merupakan wewangianku di dunia ini. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5994. Subhanallah. Abdullah bin Umar mengajarkan kepada kita tentang skala prioritas. Bagaimana sebagai pribadi muslim, bagaimana secara kolektif, itu perlu untuk kemudian memiliki prioritas. Jangan sampai kemudian masalah-masalah yang sepele, tapi kemudian melupakan permasalahan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang ihram kemudian bertanya tentang hukum darah nyamuk, tapi mereka sendiri di negerinya itu terbunuh cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain. Ibnu Umar mempertanyakan kepada kita, mempertanyakan kepada penduduk Irak, bagaimana mungkin kalian terlihat pengen begitu bertakwa, pengen begitu berhati-hati. Ini kalau kain ihram kena darah nyamuk bagaimana hukumnya? Tapi kalian membiarkan saja ada sebagian orang yang membunuh cucu Nabi SAW. Di pelajaran penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang masalah menentukan skala prioritas. Tentang menentukan skala prioritas. Dijelaskan dalam sebuah kesempatan,
Apabila muncul 5 hal ini pada sebuah negeri, maka akan terjadi kerusakan. Apa itu? Ya. Di antaranya adalah ulama su, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang hanya kemudian asal pimpinan senang, asal kemudian penguasa senang. Yang kedua yang menarik adalah ahli fatwa yang fasik. Jadi selain ulama su, yang kedua adalah ahli fatwa yang fasik. Apa itu ahli fatwa yang fasik? Kalau dia memberikan fatwa kepada para penguasa, dia meringan-ringankan, mentolerir. Tapi ketika dia memberikan fatwa kepada orang awam, dia mengetatkan, bikin susah. Ini ahli fatwa yang fasik. Tidak sedikit orang-orang yang kalau penguasa bertanya, dibikin toleran, nggak apa-apa deh, kan tujuannya bagus, ini itu, ya. Tapi giliran masyarakat awam, wah ini nggak boleh nih, ini bid'ah nih nggak bisa, ini haram, begitu ketatnya kepada masyarakat awam, tapi begitu longgarnya kepada para penguasa. Ini yang dikatakan sebagai ahli fatwa yang fasik. Ya. Jadi ulamanya ahli fatwanya fasik, ya. Kemudian penguasanya juga zalim. Aduh, kalau sudah 5 ini ada pada suatu negeri, maka kehancuran akan menanti. Ya. Kembali bahwa Ibnu Umar merasa kesal kepada penduduk Irak. Yang penduduk Irak ini mempertanyakan tentang darah nyamuk, tapi mereka nggak ada protesnya, nggak ada kemudian usaha untuk memperkarakan mereka-mereka yang membunuh daripada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Bukhari mengambil kesimpulan yang sangat luar biasa. Beliau mengambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain adalah raihanatai fid dunya, wewangianku di dunia. Para ulama hadis mengatakan raihana itu adalah sejenis bunga-bunga yang harum, yang disukai. Semua orang suka. Ini merupakan wangi-wangian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita terhadap wangi-wangian itu suka, kayaknya demen, resep, ya, maka begitulah kurang lebih Nabi memberikan sebuah analogi. Hasan dan Husain itu kesayangan bagi diri dia. Dari 2 hadis ini yang menunjukkan bahwa anak, cucu itu di hati kita itu disayang betul. Orang tua itu sanggup kasarnya mengada-adakan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak. Ini yang kemudian diambil kesimpulan oleh Imam Bukhari. Karena anak itu begitu melekat di jantung orang tuanya. Terkadang anak bisa membuat orang tua menjadi pelit. Terkadang anak bisa menjadikan orang tua itu pengecut. Orang tua yang tadinya royal, tapi karena anak, kemudian jadi pelit. Ya. Orang tua yang tadinya pemberani, seorang pendakwah, seorang pejuang, tapi karena anak dia bisa menjadi pengecut. Ya. Makanya strategi penjajah musuh itu diantaranya adalah bagaimana mereka kalau nggak bisa orang tuanya, anaknya ditawan, anaknya diintimidasi, anaknya diapa-apakan. Ya. Baik. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam salah satu tafsirnya, beliau punya kalimat yang menarik. Ya. Beliau mengatakan bahwa an-nas majbulun bihubbin nisa wal walad. Ya. Manusia memang tabiatnya cinta kepada istri dan anak. Ini tabiat manusia. Ya. Kalimat ini sangat dalam, sehingga kemudian saya kasih highlights. Ya. Karena seorang laki-laki yang mencampakkan istrinya, ya, dan mencampakkan anak-anaknya, ini perlu dipertanyakan tentang kejiwaan dan kemanusiaannya. Bahkan kalau kita saksikan, mohon maaf, hewan saja begitu sayang dengan anaknya. Saya pernah nonton di National Geographic, ya, bagaimana seekor gajah yang dia melahirkan anak tapi kakinya belum kuat. Ya. Maka kemudian rombongan gajah tersebut sudah harus berangkat. Apa yang terjadi? Induk dari gajah ini terus menjilati kakinya, ya. Kemudian dengan belalainya mengangkat-ngangkat, walaupun sudah mulai tertinggal dari rombongannya. Subhanallah. Ya. Sampai akhirnya sang anak itu kemudian walaupun tertatih,
tapi sudah mulai bisa jalan. Sambil didorong dengan belalainya, lambat laun kaki sang anak itu menjadi kokoh dan bisa berjalan. Subhanallah. Hewan saja punya yang namanya insting untuk sayang kepada anaknya. Bagaimana dengan manusia? Ya. Makanya wal-iyazubillah, kalau sampai ada orang tua yang aborsi, kalau sampai ada orang tua yang membunuh anaknya, sampai ada orang tua yang membuang anaknya, aduh la haula wala quwata illa billah. Ya. Karena kenapa? Manusia secara tabiat itu cinta kepada istri dan anaknya. Ya. Makanya tadi saya katakan, kalau kemudian ada orang tua yang menelantarkan anaknya, aduh, ya, berarti ini orang tua yang dipertanyakan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada satu hal yang menarik. Ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, ibu tentu punya perhiasan. Betul. Banyak gak perhiasannya? Oh banyak. Apakah ibu berani menitipkan perhiasan itu ke sembarang orang? Oh enggak. Apakah ibu berani menitipkan perhiasan tersebut kepada pembantu? Tidak. Maka sang anak kemudian mengatakan, lalu bagaimana dengan saya? Subhanallah. Kadang ada orang tua yang lupa bahwa emas dia simpan hati-hati, uang dia taruh di bank dengan penuh penguasaan dan pengawasan. Sedangkan anak dia lalaikan begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Makanya kemarin itu ada gambar, ada gambar seorang anak lagi megang handphone, kemudian tulisan, ini dilahirkan oleh manusia, tapi diasuh oleh internet. Jadi dilahirkan oleh manusia, tapi diasuh oleh game. La haula wala quwata illa billah. Kemana hati manusia ini? Kemana hati orang tua ini? Karena kenapa? Karena manusia itu secara fitrah cinta kepada istri dan anaknya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya sempat buka-buka dan ada satu penjelasan menarik. Jadi nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlaqah, nikmat yang berhubungan dengan kebaikan yang abadi. Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ini nikmat yang abadi. Mutlaqah. Ketika seorang itu beriman, ketika seorang itu Islam, ketika seseorang itu mengikuti ajaran Allah, maka ini kenikmatannya abadi. Ustadz, bagaimana kalau ada orang beriman tapi susah? Beda. Yang dimaksud dengan kenikmatan ini bukan kemudian dia susah, dia mungkin diberhentikan dari pekerjaan, bukan itu. Tapi ketika seseorang itu punya keimanan, maka dia akan merasakan bahwa hidupnya itu akan dibimbing, hidupnya itu akan berarti. Kalaupun sedih, dia tidak akan pernah putus asa. Itu nikmat mutlaqah. Kenikmatannya itu abadi, kebaikannya. Tapi yang kedua kata para ulama, ada yang nikmatnya itu muqayyadah. Nikmat yang muqayyadah ini kalau di papan reklame atau di iklan-iklan itu suka ada, kalau misalnya iklan kemudian ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku, terms and condition. Jadi nikmat yang kedua adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang syarat dan ketentuannya berlaku. Artinya, ketika nikmat-nikmat muqayyadah ini menjadikan kita dekat dengan Allah, baru akan menjadi kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Apa saja di antaranya? Sehat. Ini nikmat yang muqayyadah. Ketika digunakan untuk kebaikan, sehat itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau kesehatan ini digunakan untuk kemudian hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilalaikan, kemudian malah merusak kesehatannya dengan minum khamr, dengan kemudian menggunakan narkoba, maka tidak menjadi sebuah nikmat yang sesungguhnya. Kekayaan juga demikian. Kekayaan merupakan nikmat yang muqayyadah, nikmat yang syarat dan ketentuannya berlaku. Ketika kekayaan ini didapat dengan harta yang halal, digunakan untuk jalan Allah, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dia menjadi kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi ketika kekayaan itu didapat dari cara-cara yang haram, nggak jadi kenikmatan. Nggak. Yang ada adalah bagaimana kemudian menjadi beban.
menutupi hasil korupsinya, menutupi hasil culas daripada dirinya. Ya. Bagaimana dia harus menutupi ini semuanya. Ya. Begitu juga dengan kedudukan, jabatan, nikmat ketika itu digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kedudukan ini dijadikan menjadi sebagai kesempatan untuk menzalimi orang, untuk menipu orang, ya, untuk kemudian menggunakan untuk dirinya, aduh, ya, maka tidak akan terasa kenikmatan itu. Disumpahi oleh orang-orang, disumpahi oleh rakyatnya, ya, didoakan keburukan oleh rakyatnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta kepadanya dan ia cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kepadanya dan ia mendoakan kepada kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci kepadanya. Ia juga benci kepada kalian. Kalian memaki dan melaknat dirinya. Ia pun melaknat diri kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kedudukan, nikmat yang muqayyadah. Ketika digunakan untuk ketaatan, menjadikan masyarakatnya sejahtera, jujur, tidak ada yang kemudian dibohongi. Aduh, dia menjadi kenikmatan yang sesungguhnya. Bagaimana dihormati, bagaimana kemudian menjadi sejarah. Ya. Tapi ketika kedudukan ini tidak digunakan sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai meraih kedudukannya dengan cara yang culas dan bohong. Ketika kemudian berkuasa, bagaimana membohongi rakyat, bagaimana menzalimi rakyatnya, bagaimana tidak amanah, khianat dan lain sebagainya. Maka tidak didapat kenikmatan di situ. Tidak didapat. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Mohon maaf. Saya punya yayasan di daerah Gunung Putri. Ya. Keluarga cerita bagaimana dulu, ya, kan yang namanya kepala desa itu kalau dulu itu nggak digaji tapi dikasih tanah. Tidak sedikit kepala desa sebelumnya tanah yang mestinya hanya hak garap dijual. Ya. Kemudian daerah situ itu daerah yang banyak pengembangan dekat dengan perumahan-perumahan, banyak yang kemudian bermain dengan hak-hak daripada warga, tanah mereka dibayar dengan murah tapi kemudian dijual dengan developer dengan harga yang tinggi. Tapi dari sekian banyak kita mendapatkan pelajaran nggak berkah. Sekali lagi saya katakan. Ya, karena kenapa? Didapatnya bukan dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Selesai, ada yang ditangkap, dipolisikan, selesai, struk hartanya habis, ada aja. Jadi, ini nikmat muqayyadah. Nikmat yang syarat dan ketentuannya itu harus terpenuhi. Termasuk nikmat muqayyadah adalah anak. Anak itu nikmat, tapi muqayyadah. Ketika kemudian orang tua itu mampu membimbing anaknya, betul-betul menjadi nikmat. Ya. Tapi kalau tidak, hadirin khotal iman rahimakumullah, saya katakan di sini, lantaran nikmat anak bukan bagian dari nikmat mutlaqah, maka anak itu selain bisa mendatangkan kebaikan, mohon maaf, anak juga berpotensi menyeret datangnya keburukan bagi keluarga. That's the point. Inilah yang kemudian diambil kesimpulan oleh Imam Bukhari, bahwa anak bisa menjadi penyebab kebakhilan dan juga pengecutnya orang tua. Ya. Jadi anak ini karena bukan nikmat mutlaqah, ketika kemudian anak itu bisa dibimbing, dia bisa menjadi kebaikan, tapi berpotensi juga untuk menyeret datangnya keburukan bagi keluarga. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, di sini saya katakan berikutnya adalah ternyata Al-Qur'an menggambarkan ada 4 jenis anak. Jadi anak itu sebagai apa? Dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan. Ini secara umum. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban
wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau yang namanya perhiasan, semua orang tuh suka. Ya. Ustaz, saya nggak suka pakai perhiasan. Nah, itu bajunya, ya, gitu ya. Bagaimana ada manik-maniknya, ada fayetnya. Ya. Oh, saya nggak mau Ustaz pakai gamis yang bermotif. Wah, betul, nggak mau pakai gamis yang bermotif, dia hanya pakai gamis hitam. Tapi pinggir-pinggirnya ada fayetnya, ada yang kemudian pakai kupluk, padahal gamis perempuan. Ya, itu kan kemudian di punggungnya itu ada fayet-fayetnya, itu perhiasan. Artinya semua orang tuh suka dengan perhiasan. Begitu juga manusia. Ya. Manusia itu suka dengan harta, manusia itu suka dengan anak. Ketika dia memiliki harta, senang. Ya. Dilihat lagi motornya, aduh, ini Vespa zaman sekian nih. Aduh, senang benar ngelihatnya. Yang masih bogel tuh, aduh. Dia tatap, dilihat lagi mobilnya, dilihat lagi rumahnya. Ya. Sebentar-sebentar ke bank, ngapain? Ngeprint. Senang, padahal cuma dilihat doang angkanya. Uangnya sekian dolar tuh nggak dipegang, cuma ada sekian dolar. Itu manusia. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dengan harta. Begitu juga dengan anak. Begitu juga dengan anak. Saya ngobrol dengan istri. Jadi waktu itu kita masih di di Timur Tengah. Ya. Jadi saya termasuk yang beruntung. Saya berangkat kuliah sendiri, pulang berempat. Subhanallah, ini beruntung nih namanya ya. Berangkat sendiri, pulangnya berempat. Dapat istri dan 2 anak. Jadi karena waktu itu kampus kita kampus internasional, dan banyak juga pelajar yang menikah dan punya anak, jadi ada teman dari Rusia, teman dari Afrika, gitu ya. Nah, yang menarik itu kalau ke dokter anak, kita sambil gendong bayi, ya. Jadi ada yang maknya orang Asia, maknya orang Rusia, maknya orang China, ya China Muslim, ada yang kemudian orang Afrika. Istri saya komentar, Abi coba deh lihat, anak-anak itu ngegemesin semuanya, ya. Ngegemesin, maaf ya, walaupun misalnya itu anak matanya sipit, yang satu maaf ya kulitnya hitam, yang satu hidungnya pesek, tapi ngegemesin aja semuanya. Lucu aja kalau anak-anak, ya. Kalau udah gede tuh baru, kalau hidungnya pesek gimana, rada gimana gitu. Tapi kalau anak-anak, aduh ngegemesin banget, ya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, apapun keadaan anak kita, tapi resep kita sama anak. Orang bilang anak kita pesek, tapi kayaknya, wah, apa kata orang tua? Hidungnya mungil. Nah, kan begitu. Seneng aja sama anak. Ya. Ketika orang lain bilang, aduh anaknya hitam banget, hitam manis. Ya, jadi orang tua tuh ngeliat anak tuh, aduh seneng banget ya. Kalau lagi tidur, ya, kalau ketika masih kecil tuh diciumin tangannya, diusapin, ada perasaan suka dengan anak. Ya. Makanya tadi saya katakan anak itu sebagai perhiasan. Orang tua tuh seneng. Nah, ini yang Allah katakan yang pertama. Ya. Jadi anak itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi perhiasan, menjadi hiburan. Ya. Ini kita yang kerja, pulang dari kerja, sampai di rumah, anak kita berlari-lari, pengen dipeluk. Aduh, walaupun capek, ketika anak ngajak bermain, tapi kayaknya hilang rasa capek kita. Ya. Saya perhatikan juga di beberapa Facebook di masyarakat Amerika itu banyak yang sudah punya cucu kan. Saya lihat di Facebooknya, aduh ya, yang kangen sama cucu dan lain sebagainya. Walaupun sudah agak sepuh, tapi anak cucunya pengen main sepeda diturutin gitu karena jadi perhiasan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Allah, ini dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini menarik ya. Al-Qur'an menjelaskan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Permainan itu dalam artian adalah bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, manusia ya, di dunia ini banyak Allah berikan kesenangan. Ya. Coba deh dalam keadaan lockdown seperti ini, saya ngelihat bahwa banyak ada yang, mohon maaf tadi disampaikan, main dengan salju di backyardnya, di halaman rumah, pokoknya, aduh, laibun, ya, tempat happy. Ya.
Saya kalau melihat masyarakat di Australia itu saya kira sudah prestasi karena sudah berapa minggu ini zero, artinya tidak ada penambahan yang positif. Makanya saya lihat foto-fotonya tuh bring jalan kemana foto-foto ya karena sekian bulan lockdown gitu ya. Laibun ya. Dunia ini menjadi tempat yang senang ya, makannya juga botram ya bareng-bareng gitu ya, ya walahun ya, dan sesuatu yang melalaikan, artinya pengennya gitu ya, happy nyantai ya. Kalau yang di Perth itu bawa secangkir kopi duduk di Swan River, jadi di depan river yang kayak soang, kayak bebek ya, Swan River. Nyantai, kehidupannya itu begitu ya. Wazinatun, dan juga perhiasan ya. Coba Bapak Ibu lihat watafakhurun ya, watafakhurun bainakum, dan juga sebagai tempat untuk berbangga-bangga. Allah jadikan anak yang pertama itu adalah sebagai perhiasan. Orang tua itu sering membangga-banggakan. Coba ya, kalau kita ketemu ada beberapa orang ya, yang ekspresif. Semua kita sayang dengan anak, semua orang itu bangga dengan anaknya, tapi ada yang ekspresif. Dia ceritain, anak saya yang pertama tuh, kita udah ngobrol yang lain, dia balik lagi cerita, anaknya begini, anaknya begini, anaknya begini. Bangga bener dengan anaknya. Ya. Ada yang bangga dengan prestasi sekolahnya, ada yang bangga dengan sayangnya anaknya, ada yang bangga dengan kerjanya anak. Padahal lagi pandemi, dia keterima kerja. Gitu ya. Kemarin anak saya, dapat gaji, saya dikasih. Misalnya, dibanggain, nggak ada habis-habisnya cerita tentang anak. Watafakhurun bainakum, ya, menjadi berbangga-bangga. Anaknya yang masih TK aja udah dicerita-ceritain, anaknya udah bisa ngegambar, ya, anaknya udah bisa nyanyi, ya, Indonesia tanah airku, ya, dan lain sebagainya. Yang pertama, anak menjadi perhiasan. Dan kalau perhiasan itu kita pengen show off, kadang kita pengen berbangga-bangga, kita ceritakan, anak saya tuh bener deh. Ya. Waktu dia kuliah di Anu, dia begini. Dia prihatin. Waktu dia kuliah di Anu, prestasinya. Waktu dia kuliah di Anu, sambil dia ngojek, ya. Gimana prihatinnya? Jadi kebanggaan, terus diobrolin. Ya. Ini yang pertama, anak menjadi tafakhur. Anak menjadi perhiasan. Apapun keadaan anak. Ya. Yang kedua, dalam Al-Quran, anak itu menjadi qurratu a'yun. Ya. Anak itu menjadi penyejuk mata. Dalam surat Al-Furqan, ayat yang kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Nah, dalam surat Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak itu sebagai qurrata a'yun. Sebagai qurrata a'yun ini artinya adalah anak yang soleh. Kalau tadi yang A, ya, yang pertama itu anak sebagai perhiasan, ini secara umum. Ya, secara umum. Bangga dengan ininya. Mohon maaf sekali lagi, kadang anaknya tadi saya katakan agak-agak nakal gitu ya. Tapi kadang dibanggain juga, anak saya berani. Itu temennya macam-macam aja ditantang, berani loh. Nah, ini kan yang kurang baik, tapi tetap dibanggakan sama orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, ini anak menjadi penyejuk mata, ini hal-hal yang positif. Ya. Anaknya berbakti, anaknya rajin ibadah, anaknya itu santun kepada orang. Qurratu a'yun lah pokoknya. Ya. Kalau ini hal-hal yang berkaitan dengan religi, qurratu a'yun. Ya. Anaknya itu sopan, ya, subhanallah. Ketika misalnya teman-teman kita datang ke rumah, anak kita lewat sambil agak bungkuk, atau kemudian salim, cium tangan, atau kemudian mengucapkan salam ketika masuk, assalamualaikum. Masya Allah. Di Amerika anaknya masuk ke rumah, kemudian mengucapkan salam. Sini, salim sama tante, cium tangan, ya, sopan. Ini menjadi penyejuk mata. Ya. Kita pulang dari kantor capek, anak bukan cuma ngajak bermain, tapi anak kemudian bilang, ayah,
tolong simak dong. Aku mau nyetor surat Al-Mulk. Aduh, kayaknya adem rasanya. Adem rasanya. Ya, ya. Ini qurrata a'yun. Ya. Ada di sini, saya nggak sebutkan ya, di daerah Jakarta Timur. Saya cukup akrab dengan beliau dan keluarga. Ketika saya kunjung ke rumahnya bagus dan di komplek mewah di Jakarta Timur. Ketika saya lihat, Pak, ini diapain kok dibongkar? Saya mau bikin musola, Pak Ustadz, lantai 3. Kenapa emangnya? Waktu saya nengok waktu saya nengok cucu di Australia, ya, nggak saya sebutkan state-nya karena banyak pemirsa juga dari Australia. Waktu saya ke Australia, nengok anak, nengok cucu saya bilang, Eyang, tolong dong, aku mau nyetor surat Anu. Kata dia, saya baca Quran aja nggak bisa, Pak Ustadz. Ini cucu mau nyetor Quran, katanya. Aduh, saya kan ditampol, katanya. Maka nih lantai 3, katanya, saya mau bikin musola, saya mau ngundang Ustadz buat saya belajar Iqra. Gitu ya. Jadi itu dia bilang, ya mohon maaf, dia anaknya 2 atau 3 ya, tapi belum sering ke Australia karena ngelihat cucunya, aduh, grow up di Australia tapi pakai hijab, ya, tiap sore ngaji baca Quran gitu ya. Dia kadang suka diem aja karena dia belum bisa, ya. Tapi ini menjadi penyejuk jiwa, ya, qurrata a'yun. Sedangkan kata dia cucunya yang di Jakarta bentar-bentar ke mall, beda benar di Ustadz. Aduh, subhanallah. Tetap disayang, tapi yang kedua ini anak menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati. Aduh, adem rasanya. Kalau ngomong sopan, ya, respect, ya. Aduh, ini qurratu a'yun. Baik. Yang ketiga, ini subhanallah. Anak tuh menjadi cobaan. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan, fitnah. Ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya Allah, ya. Kadang anak ya sudah mulai remaja, aduh subhanallah, ya. Disuruh sholat, aduh susah, pegal rasanya hati. Orang tua makin agamis, makin religi. Ya. Orang tua mulai pakai jenggot, ibunya juga udah pakai hijab. Anaknya suruh sholat susah, ya Allah. Ya. Cobaan bener. Ya. Ya. Bahkan waliyazubillah, ketika dikasih tahu anak malah kemudian marah. Bapak Ibu mohon maaf yang sudah punya anak remaja, punya anak besar ya. Ketika anak itu marah atau maaf kalau kata orang Jakartanya nyeletuk ngebalikin, itu kan di hati tuh kayaknya sakit luar biasa. Ya Allah, selama ini mati-matian bekerja, nabung, apa-apa buat anak. Ketika anak begitu tuh kayaknya di sini tuh Allahu Akbar, sakit rasanya. Ya, fitnah, ya, subhanallah, fitnah. Saya nggak kasih contoh yang berat-berat. Waliyazubillah, waliyazubillah, waliyazubillah. Misalnya anaknya apa namanya narkoba, enggak. Tapi begitu aja tuh bagi kita tuh, aduh ya Allah, anak ngebalikin ucapan kita, anak cemberut di depan kita, anak marah-marah di depan kita. Dia nelpon sama temannya ketawa-ketawa, tahu-tahu sama orang tuanya, Bunda gimana sih? Ya Allah, ya. Kamu bisa ketawa-ketawa, nelfon sama temennya, sama orang tua sering marah, sering ngebentak. Di sini, aduh sakit, ya Allah. Fitnah jadi cobaan luar biasa. Ya, ini yang ketiga. Jadi selain anak itu jadi perhiasan, ada anak itu yang menjadi qurrata a'yun. Anak juga kadang jadi cobaan, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, jadi cobaan. Aduh, ketika kecil, ayo kita ke Imam Center, mau tuh dipakein kopiah, ya pakai baju koko. Remaja dikit, kemana-kemana itu, aduh, gitu ya. Cobaan betul. Ya. Bapak ibunya aktivis, bapak ibunya rajin pengajian, anaknya kemana? Aduh, ya, fitnah jadi cobaan. Ya, jadi cobaan, subhanallah. Ya. Ini yang ketiga kata Al-Quran. Yang keempat, aduh ini berat saya ngebuka slide berikutnya. Anak sebagai musuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 ya. Karena ayat 15-nya tadi sudah saya ambil, ayat ke-14-nya Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum
aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini dari Allah. Allah mengatakan, fahdharuhum, berhati-hatilah terhadap mereka, ya Allah. Ya. Subhanallah. Allah mengatakan, ada di antara istri dan anak yang menjadi musuh. Aduh. Kemarin hari Sabtu malam, artinya maghrib, saya ada kajian tazkiyatun nafs. Ini insya Allah rutin di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kemarin itu ngebahas tentang hati yang bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia ini ada surga. Sebelum surga di akhirat, di dunia ada surga, kata beliau. Orang yang bisa memasukinya, maka dia akan masuk ke surga di akhirat. Nah, surga di dunia ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, adalah hati yang bersih. Nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki. Saya sampaikan adalah bahwa bagaimana rasanya kalau kemudian suami dengan istri bermusuhan, nggak akur, nggak kompak. Bagaimana anak dengan orang tua, aduh, aduwan lakum, ya Allah. Kalau udah kemudian kayak musuh, wal-iyazubillah, kayak neraka, subhanallah. Anak bahkan menentang, anak bahkan berani untuk kemudian, aduh marah, nggak kuasa saya menyampaikannya. Ini anak menjadi musuh. Diajak kepada kebaikan, anak malah nolak. Anak malah kemudian menentang. Kalau tadi yang C itu baru sebagai cobaan, kalau ini betul-betul konfrontatif. Subhanallah. Subhanallah. Begitu juga ada sebagian istri yang kemudian menjadi konfrontatif, diajak kebaikan tuh nggak mau. Subhanallah. Ini 4 jenis anak dalam Al-Quran. Kita kesuntukan masa, waktunya mepet. Saya langsung saja bahwa karena anak itu ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, ada yang sebagai cobaan, sebagai musuh, ataupun yang lainnya, maka saya katakan ujian ini harus dihadapi, Bapak Ibu. Ujian ini harus dihadapi. Dan tadi ayat yang dibacakan oleh Cak Yasin, yaitu surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip. Sayangnya kita kepada anak, cintanya kita kepada anak, jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sayang, tapi carilah nafkah yang halal. Walaupun kita sayang, tapi kita harus tegas tentang masalah kebenaran. Jangan sampai kemudian kita jadi nggak tegas sehingga kemudian anak makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, harus tegas. Harus tegas. Ketika anak kita pakai pakaian dan kemudian terbuka sedikit, kita bilang, nak, tolong yang rapi. Apa kamu nggak sayang sama papa? Kalau sampai ada auratmu yang terlihat oleh orang, Allah yang akan nuntut papa menjadi tanggung jawab. Jadi harus tegas. Bapak Ibu, kapan-kapan deh kita bahas. Jadi dalam Al-Quran itu ada 8 jenis cinta. Ada 8 jenis cinta. Salah satunya itu adalah cinta yang disebut dengan ra'fah. Cinta ra'fah. Jadi dalam Al-Quran ada 8 jenis cinta. Salah satunya adalah cinta ra'fah. Allah berfirman tentang cinta ra'fah ini pada saat ayat tentang zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai cinta ra'fah kalian memalingkan kalian daripada hukum Allah. Jadi cinta ra'fah ini adalah kasih dan sayang seseorang, tapi menjadikan dia jadi nggak tegas dengan kebaikan. Ini nggak boleh. Misalnya subuh, kita lihat anak kita nyenyak sekali tidur. Ada perasaan sayang, ada perasaan kasihan, betul? Tapi
Jangan sampai kita terjebak dengan cinta rofah. Artinya apa? Subuh ya bangunkan. Ya. Nak, sholat. Aduh, jangan sampai kemudian di hati kita atau di hati istri kita, biarin deh mas, dia masih ngantuk, nanti kuliah. Jangan biarkan. Ini cinta rofah. Ya. Cinta rofah ini cinta yang keliru. Kasih sayang yang tidak tepat. Ya. Jadi kembali bahwa, nah itu salah satu daripada 8 jenis cinta dalam Al-Quran. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, ujian tuh harus dihadapi. Ya, terakhir saya ingin mengatakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu pernah bertanya kepada para sahabat. Ya. Kata Umar bin Khattab, ya, apakah yang kalian tahu tentang fitnah? Ya. Artinya tentang fitnah keluarga. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, aku tahu sebuah hadis dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, fitnatur rojuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa jari. Fitnah seseorang itu ada pada keluarganya, ada pada hartanya, ada pada anaknya, bahkan ada pada dirinya dan tetangganya. Bagaimana dia bisa menembus fitnah tersebut? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, yukaffiruhas siyam, was-sholah, was-sadaqah, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Ini bisa kita atasi dengan rajin puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya adalah kita peduli kepada sesama dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin khotaliman rahimakumullah, waktu juga memisahkan kita, kembali bahwa ya, Al-Imam Al-Bukhari menghadirkan 2 hadis, di mana dalam 2 hadis ini menunjukkan bahwa anak, cucu itu begitu sayang, begitu berarti dalam hati kita, nempel dan melekat di hati kita. Cuma ya, anak dan cucu ini juga karena dia nikmat muqayyadah, nikmat yang syarat dan ketentuannya berlaku, jadi tidak permanen, maka anak selain bisa mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan, anak juga bisa sebaliknya. Makanya kata Imam Bukhari bahwa saking cintanya kita kepada anak, maka membuat orang tua bakhil dan bisa membuat orang tua pengecut. Ya. Tadi saya menjelaskan ada 4 jenis anak dalam Al-Quranul Karim, dan terakhir tadi bahwa ketika kita tahu bahwa anak merupakan fitnah, ya kita hadapi, kita jangan lari. Ya. Jangan sampai, udahlah, repot deh ngurusin, yang penting ayah baik aja, dia ke masjid tapi anaknya ditinggalkan. Tidak, no. Ya. Tetap dia harus hadapi ini. Jangan sampai kemudian dia merasa putus asa, emang anak-anak udah nggak pada bisa dibilangin deh, udah. Yang penting saya baik aja deh. Yang penting saya ke masjid. Yang penting saya aktif di imam. I don't care anak mau gimana kayak cucu. Nggak. Hadapi. Ya. Dan tadi saya katakan bagaimana dengan kita menghadapi anak kita, dengan kita tetap perhatian kepada anak kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair buat Ustadz Agustiawan. Masya Allah, bahasan kita pada malam ini sangat-sangat penting buat kita semua, yaitu tentang bagaimana anak itu bisa menjadi, tadi yang Ustadz sebutkan, ada 4, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi qurrata a'yun, bisa menjadi cobaan atau fitnah, bahkan bisa menjadi musuh atau aduwal lakum. Dan itu semua memang ujian yang harus dihadapi. Dan kita semua, di mana saja kita berada, baik di sini di Washington DC, dimanapun kita berada, ini semua menjadi satu tantangan buat kita semua. Tentunya seperti yang tadi di ayat yang Ustadz katakan, di surat At-Taghabun ada suatu ganjaran yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bisa melalui semua ujian yang dihadapi. Baik, Bapak dan Ibu semua, insya Allah, Masya Allah, pada malam ini kita ada 154 partisipan, dan sudah ada pertanyaan yang kita dapat, dan insya Allah akan kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan berikut di waktu yang kita punya semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama, Ustadz, datang dari Ibu Darwina. Mulai umur berapa anak bisa kita lepas sekolah di luar kota sendirian? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Terima kasih Ibu Derwina ya atas pertanyaannya, bagus sekali nih. Mulai usia berapa anak bisa kita lepas sekolah keluar kota? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama sekali adalah perlu kita pahami bahwa pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Sehingga dengan demikian, apabila kita ingin mendelegasikan pendidikan anak kepada orang lain, maka pilihlah tempat atau sekolah yang bisa mewakili kita untuk mendidik anak kita. Maksud saya begini, ketika anak kita ingin dimasukkan ke pesantren, karena tanggung jawab pendidikan anak itu di tangan kita, maka carilah pesantren, boarding school, whatever lah namanya, yang kemudian bisa menggantikan peran kita. Paling tidak kita titipkan kepada salah seorang ustadz, kepada salah seorang pembimbing di sana, ya, untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan kita. Berkaitan dengan umur, ya, maka wallahu alam, sependek yang saya pahami itu paling minimum itu adalah setelah dia tamat SD, paling minimum. Saya kok agak kurang sreg kalau usia SD sudah kemudian pisah dari orang tuanya. Ya. Mohon maaf, ini mungkin kita akan agak berbeda. Ya. Saya tahu ada beberapa kawan yang anaknya usia SD tapi sudah diberangkatkan ke Kudus untuk tahfiz Quran di sana, ya, untuk dititipkan di mana. Ya. Karena kenapa? Karena sependek yang saya pengetahui bahwa ketika anak itu masih di bawah daripada 14 tahun, ini masih sedang pembentukan. Ya. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Saya cerita di sini. Jadi saya sempat diskusi dengan 2 orang kawan. Yang satu dia pemilik sekolah Islam terpadu. Yang satu dia praktisi, bahkan coach, ya, berkaitan dengan homeschooling. Saya tamatan pesantren. Ini 3 model pendidikan yang berbeda. Ya. Saya kira di Amerika, di Australia ada juga yang udah anaknya nggak usah sekolah di sekolah formal, homeschooling aja, dia tahfiz Quran, dia tahfiz hadis. Ada yang semangat itu dan paling nanti homeschooling ikut ujian, kan ada yang begitu. Kita cerita tentang kelebihan dan kekurangan dari 3 konsep ini. Pasti ada kekurangannya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan Ibu Dermina, saya nggak akan cerita tentang homeschooling, saya nggak akan cerita tentang sekolah Islam terpadu, tapi saya mengatakan bahwa di antara kelebihan anak itu pisah dari orang tua, misalkan dimasukkan pesantren, anak itu mandiri, Bu. Tapi kemandiriannya ini kalau terlalu awal, ya artinya maksud saya dari usia SD udah pisah dengan orang tuanya, kemandiriannya itu bisa menjadi negatif, yang artinya itu adalah cuek dengan keluarga. Nah, gitu. Jadi dampak negatifnya kalau terlalu mandiri juga, jadi kemudian negatif untuk keluarga. Awalnya mandiri itu kan bagus, ya. Tapi karena dia terlalu awal, sehingga ikatan persaudaraan dia dengan abang dan adiknya, ikatan hati dia dengan orang tua itu jadi kurang kuat. Ya. Respeknya itu kurang, ya. Karena ngerasa bahwa saya juga bisa ngadepin sendiri, saya biasa mandiri, ya kalau kayak gitu cengeng banget sih kok pakai diceritain, misalnya begitu. Nah itu di antara kekurangannya, Bu. Ya, contoh gini, saya termasuk yang berapa kali ditegur oleh ibu, misalnya beli motor nggak bilang-bilang mau warna apaan, dalam hati suka berpikir, oh jadi milih warna motor juga mesti nanya sama orang tua ya gitu. Ini salah satu yang dianggap kurang karena saya merasa ketika di pesantren, kemudian juga kuliah ke Timur Tengah, kayaknya kalau ke orang tua itu hal-hal yang besar deh gitu. Jadi kalau untuk milih warna motor kayaknya udahlah orang tua nggak usah ikut ini, takutnya pusing dan lain-lain gitu ya. Ternyata independen kita, kemandirian kita itu bagi keluarga besar kadang dianggapnya suka kayak kita itu cuek, not respect, ya, nggak mau melibatkan keluarga, itu sisi lemahnya, Bu. Makanya kalau terlalu awal, saya tidak recommended. Paling tidak SD ke atas. Berbeda dengan abang saya. Abang saya kalau mau beli motor, mau ngambil motor, dia ngambil brosur dulu.
Ya. Datang tuh ke rumah, kira-kira yang mana, Mak? Ini warnanya cakapan yang mana? Kadang dalam hati suka mikir, begitu aja pakai diobrolin ya. Ya. Tapi tidak sedikit orang tua tuh yang seneng. Karena kenapa? Merasa dilibatkan dia. Udah pilih yang merah aja, warnanya ngejreng nih, gini dan ini segala macam. Nah, jadi kembali Bu bahwa untuk anak pisah dengan orang tua, saya melihat bahwa minimal setelah tamat SD. Ya. Karena kalau sebelum itu nanti akan jauh hubungan batin dia dengan saudaranya dan akan kurang respect dia dengan saudara-saudaranya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Darwina atas pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari private message, Ustadz. Ada Ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz Agus, ada kalimat mengatakan iman seorang anak tidak bisa diwariskan dari orang tuanya. Ada orang tuanya soleh, tetapi anaknya tidak seperti orang tuanya, malahan ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Apakah ini penyebab orang tuanya yang salah memberikan didikan atau lingkungan yang begitu kuat pengaruhnya? Dan pertanyaannya adalah, adakah doa agar anak tersebut kembali mengikuti ajaran Islam? Kemudian satu lagi Ustadz, karena ini berkaitan dengan doa dari Ibu Rosa Insko. Assalamualaikum Pak Ustadz, doa apa yang terbaik untuk anak kita selain doa Robbi Habli Minas Solihin? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan anak yang memiliki perilaku yang tidak diharapkan, ya bahkan jauh dari Islam, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagi orang tuanya agar introspeksi diri. Ya, tetap saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan orang tua, tapi tetap sebagai sebuah tindakan yang gentle, maka kita harus introspeksi diri. Mungkin ada yang keliru dalam cara kita mengasuh. Ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak halal yang tercampur dalam rezeki yang kita berikan kepada anak. Ya. Mungkin tidak kompak antara kita dengan istri. Mungkin berbeda antara kita dengan orang tua. Artinya kita tinggal sama orang tua, ketika kita mau mendidik anak kita begini, ternyata orang tua kita berbeda. Nah, itu coba dianalisa dan tidak ada salahnya untuk introspeksi diri. Ya, artinya sebagai orang tua untuk kemudian introspeksi diri, waduh, ini jangan-jangan ada salah asuh dari kami. Jangan-jangan kita juga kurang ibadahnya pada Allah. Jangan-jangan kita juga kurang kompak dengan istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, termasuk juga kita harus ingat bahwa kalau misalkan orang tuanya udah soleh misalnya, tapi ternyata anaknya demikian, ya itu bisa jadi adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pesan saya adalah bersabar, jangan kemudian putus asa, terus berdoa. Ya, terus berdoa. Ya. Di antara doa selain Robbi Habli Minas Solihin adalah Robbi Ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, begitu juga anak keturunanku. Ya Allah, terimalah doaku. Ya. Atau tadi di surat Al-Furqan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi itu 3 doa yang bisa kita baca untuk kemudian mendapatkan anak yang soleh. Ya. Apakah karena lingkungan? Saya kira lingkungan juga ada perannya, tapi yang paling terbesar itu adalah dari pendidikan di rumah tangga. Jadi introspeksi diri, kemudian juga jangan sampai kita putus harapan untuk terus berdoa. Saya ingat ada seorang kawan, dia anak seorang kiai besar di Jogja. Ya. Ketika dia kuliah di UIN, ya, tuh rambutnya gondrong, ya, kemudian pakai celananya robek-robek. Ya. Bisa dibayangkan kalau beliau ini pulang dari kampus, itu santriwati itu ngelihat dia, waduh, ini Gus itu anak keturunan kiai ya.
kok gitu ya, ya beling kalau kata orang Jawanya ya, nyeleneh gitu ya. Itu kalau bapaknya beliau cerita itu, wah pokoknya kalau ngelihat dia pulang tuh, wah udah marah. Tapi yang menarik adalah ibunya dengan sabar ya. Jadi ketika dia bilang dia mau pulang, ibunya tuh udah nyiapkan makanan. Terus waktu lagi makan ya, karena medal di Jogja ya, pakai bangku dan meja kayu. Ibunya itu ke belakang dia sambil diusap-usap rambutnya yang panjang tersebut. Lele, kapan ini dipotong? Ya, artinya rambutnya. Ya, nggak, kalau ibunya nggak marah-marah. Ya. Apa kata beliau? Waktu itu saya masih belum berubah, Ustadz. Baru ketika ibu saya meninggal dunia, di hati itu terasa ada yang hampa. Ya. Ada yang, aduh, ini orang yang begitu sayang sama saya kok sekarang nggak ada. Itulah yang kemudian menjadi titik tolak perubahan dia. Jadi kembali bahwa jangan pernah putus asa, Bapak Ibu, terus sabar, doa ya kepada anak tersebut untuk terus disayang. Ditambah dengan tadi introspeksi diri. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, message lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Anak gadis saya dari kecil sudah menggunakan hijab. Tetapi ketika dewasa, dia memutuskan membuka hijabnya. Bagaimana caranya agar anak saya kembali menggunakan hijabnya kembali? Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya. Saya memahami tinggal di negeri minoritas Muslim, ya. Maka tentunya akan banyak ya hal-hal yang mempengaruhi daripada anak kita. Ya. Saya mencoba untuk sedikit merumuskan kira-kira anak gadis ibu ini membuka hijabnya karena apa. Ya. Yang pertama adalah apa karena faktor pemahaman dia. Ya. Misalkan pemahaman dia, oh ternyata jilbab itu nggak mesti Bunda. Ya. Ada teman-teman saya yang Muslim tapi ternyata juga nggak pakai hijab misalnya. Ini kan dari pemahaman berarti, ya. Atau karena masih dari perasaan dia, oh, aku masih mau ini dulu. Aku tahu Bun itu wajib, tapi kayaknya aku mau kayak teman-teman dulu misalnya, gitu ya. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf mungkin dia ada perasaan terkucilkan misalnya. Nah ini coba dirumuskan Bunda, kenapa beliau melepaskan hijabnya? Ya. Kalau nggak salah di Sydney, saya nyampaikan tentang bagaimana mendidik anak di negeri minoritas. Ya. Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi dengan anak. Ini penting. Ya. Bagaimana membangun komunikasi dengan anak dan menyampaikan bahwa ketika kita menggunakan identitas Muslim, itu kita harus bangga. Karena kenapa? Tidak sedikit yang kemudian merasa nggak enak hati ketika kok teman-temannya nggak pakai kerudung, ya teman-temannya kalau makan siang biasa ya bekalnya itu saling tukeran, sedangkan dia nggak boleh dia boleh makanannya dikasih ke orang, tapi dia nggak boleh nerima makanan dari orang karena tentu takut dari yang haram kan. Nah ini harus dengan komunikasi Bunda, ya kita jelaskan gitu, ya bahkan mungkin tadi saya katakan ada yang sudah merasuk kepada pemahaman. Misalkan ada seorang anak nih kejadian sebenarnya itu yang datang kepada ibunya dan bilang, Mom, are you Muslimah? Yes, saya Muslim. Ayah juga Muslim. Kenapa sih? Kok harus dengan Muslim? Emangnya dengan non-Muslim kenapa? Nah ini kan udah kepemahaman nih Bunda. Kalau memang demikian, yang dia dapat dari obrolan atau mungkin dari gurunya, nah ini maka dengan ngobrol dari hati ke hati sangat bagus. Kalau saya lihat tadi Bunda mengatakan anak Bunda sudah remaja, maka kalau dalam konsep parenting nabawiyah, anak kalau sudah remaja itu pendekatannya adalah pertemanan. Ya, pertemanan. Jadi bukan doktrin lagi. Ya, nggak bisa kalau dengan doktrin. Jadi pertemanan. Coba bincang dari hati ke hati, tanya, kamu kenapa sayang? Padahal cantik loh kamu kalau pakai hijab misalnya. Habisnya aku malu di kelas gini-gini. Nah, kalau malu berarti kan gimana nih menghilangkan rasa malu dia biar dia tetap percaya diri ya gitu. Kalau misalnya nggak enak dengan sekolah ya kita bisa datang ke prinsipal, kita datang kepada beliau, Mister atau Miss, sorry kita Muslim, kita gini-gini. Saya kira Amerika
akan mengakui multicultural, artinya nggak jadi masalah. Nah ini coba yang pertama saran saya adalah dicari tahu Bunda, kenapa beliau kemudian pengen ngebuka hijabnya. Dari situ baru kemudian kita bisa menentukan treatmentnya itu apa. Ya, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini mungkin dari Bapak ya, Bapak Sejahtera Aman. Salam Ustadz, di dunia kita bersama keluarga, istri, dan anak-anak. Apakah bisa semuanya juga masuk surga Allah bersama-sama? Sedangkan amalan masing-masing berbeda-beda. Wallahualam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk bersama-sama di surga, syarat yang paling minimumnya itu adalah keimanan. Kalau amalnya berbeda, maka di sini akan ditarik ke surga yang tertinggi. Itulah yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Ya, nanti bisa dibuka dalam surat At-Tur ayat 21. Di situ ada kalimat wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ada orang tua, ada anak, ada cucu. Amal-amal mereka ini berbeda. Maka para ulama tafsir mengatakan maksud dari Allah tidak akan mengurangi pahala mereka adalah mereka akan dikumpulkan di surga yang tertinggi di antara mereka. Jadi nggak dikurangi. Ya. Jadi yang kurang yang amalan-amalannya ini kurang, maka kemudian akan diangkat, dinaikkan ke surga yang tertinggi yang diraih. Ya. Insya Allah bisa satu surga sepanjang wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, sepanjang diikuti dengan keimanan. Kalau masalah amal daripada anak, cucu, maka itu nanti akan diangkat kepada derajat yang lebih tinggi. Dalilnya surat At-Tur ayat 21. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya dari Ibu Neni. Selain doa, kiranya pendekatan-pendekatan apa atau ikhtiar atau amalan apa yang bisa kita lakukan langsung terhadap anak agar mereka tidak sering menjadi cobaan bahkan menjadi musuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi'in, generasi yang ketemu dengan sahabat tapi nggak ketemu dengan Nabi. Beliau itu rajin sholat, ya, artinya nambah sholat sunnah. Jadi bukan hanya sholat wajib, tapi beliau nambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholat rawatib, ya. Dan beliau menyampaikan kepada anaknya. Ya. Yang menarik, Sa'id bin Musayyib ini mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, tahukah engkau kenapa aku menambah sholat-sholat sunnah? Ini adalah lantaran kamu. Ini menarik. Jadi selain doa, ya, selain tadi model-model pendekatan ngajak ngobrol, ternyata Sa'id bin Musayyib ini memperbanyak sholat sunnah. Dan beliau menambah sholat sunnah ini adalah ya Allah ini demi anak. Ya. Jadi beliau kalau bahasa yang lebih ininya adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu agar anak kemudian nggak sering-sering jadi cobaan, ya, bahkan tadi jadi qurrata ayun, ya. Coba deh libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa ngadu sama Allah, sholat malam, kita adukan, ya Allah kasih petunjuk kepada anak hamba, bukakan hatinya, bersihkan hatinya, jauhkan ia dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Coba itu, ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nenden Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mempunyai anak yang belum soleh, namun perjuangan di rumah untuk mensolehkan anak itu hanya ibunya saja, sedangkan bapaknya hanya beribadah sendiri karena kelelahan menghadapi anak. Padahal anak itu sudah kita pesantrenkan dari mulai SMP, SMA, sekarang kuliah semester 2, apakah hanya perjuangan dari seorang ibu bisa jadi anak yang soleh? Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Ustadz, hampir-hampir mirip Ustadz. Jadi saya bacakan saja dari Ibu Nana Tegal. Mau bertanya, sebetulnya yang memberikan pendidikan buat anak-anak itu apakah
seorang ayah apa ibu, tapi karena salah mendidik yang disalahkan orang tuanya, bisa jadi orang tuanya konflik sendiri, akhirnya salah menyalahkan. Bagaimana Ustadz pendapatnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya kasih ini buat Mbak Nana Tegal dan juga penanya yang pertama ini dari Ibu Nenden Retno ya, dan juga kepada para penyimak saya kasih sebuah ilmu yang langka ini. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 17 dialog orang tua dengan anak. Berapa? 17. Ya. Itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu kan banyak orang tua ngomong dengan anaknya. Cuma yang Allah abadikan itu 17. Nah yang menarik itu, 2 diantaranya itu dialog antara ibu dengan anak. Dan 14 dialog itu adalah dialog antara bapak dengan anak. Dan 1 ayat nggak dijelaskan yang berdialog itu siapa. Ya, paham ya angkanya 17 dialog, 2 dialog ibu dengan anak, 14 dialog bapak dengan anak. Nah, ada seorang mahasiswi di Ummul Qura di Mekah. Beliau ngangkat research tentang ini dan beliau menyimpulkan menarik. Yang pertama adalah seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab ibu. Bahkan komposisinya jauh 2:14. Ya. Nah, di sini yang menarik yang kedua kesimpulan dari mahasiswa tersebut adalah bahwa seolah-olah Allah ingin mengatakan bukan Allah nggak tahu bapak itu capek cari nafkah gitu. Ya. Jadi bukan Allah nggak tahu, misalnya dalam perasaan itu gimana sih emangnya nggak tahu kan saya juga capek gitu ya. Ya. Jadi kata beliau bukan Allah tidak tahu bahwa seorang ayah itu capek mencari nafkah, tapi Allah ingin agar dalam ngobrol dengan anak itu dimasukkan nilai-nilai kepada anak. Nih kapan-kapan kita bahas tentang dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an ya. Jadi kembali bahwa Bunda, kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab ayah. Coba kompaklah antara ibu dengan suami untuk sama-sama mendidik anak. Jadi kembali bahwa, dan satu poin yang tadi dari Mbak Nana yang saya mention adalah bahwa ketika anak kita kenapa-napa, mohon jangan kemudian menyalahkan satu daripada pasangan. Jangan. Ya. Jangan saling menyalahkan. Hadapi. Itu yang saya maksud dengan hadapi itu. Jangan kemudian menyalahkan, ini sih mamahnya ini begini. Ya ayah nggak perhatian. Jangan. Jangan. Ayo hadapi. Ya. Lebih baik kita introspeksi diri, koreksi diri, dan kemudian ya kita hadapi. Saya kira demikian. Wallahualam. Ya baik Ustadz, satu lagi kita ambil pertanyaan ini dari Bang Duta Mardin, salah seorang senior kita yang sekarang ada di Florida, Ustadz. Mungkin bisa dikomentari secara singkat sambil kita tutup nanti. Pertanyaannya adalah, kalau ulama syuk, bukankah otomatis gugur keulamaannya Ustadz? Sebab ulama harus menjadi panutan. Mungkin sepertinya Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Duta, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang ulama su ini karena memang Nabi SAW juga menyebutkan, ya, walaupun memang keulamaannya dengan sendiri gugur ketika dia menjadi ulama yang buruk tadi, ya. Tapi namanya, jadi kalau cuma su saja kan jadi nggak kena, ya. Orang nggak tahu su itu artinya buruk. Maka di sini ya, betul bahwa ketika dia sudah tergelincir dengan hal-hal yang menjadikan identitas keulamaannya ini hilang, maka gugur keulamaannya. Tapi dia masih disebut dengan ulama su. Ya. Jadi itu hanya sekedar ungkapan, mirip kayak hadis palsu, Bang Duta. Hadis palsu ini sebagian ulama mengatakan, ya udah nggak usah disebut hadis lawang palsu. Cuma para ulama mengatakan kenapa disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu, untuk menjelaskan dan mengidentifikasi bahwa yang palsu ini adalah bahwa yang dianggap hadis tadi. Jadi betul sekali bahwa ulama yang tergelincir terhadap apa yang menjadi identitas keulamaan dia, maka dia sudah bukan ulama lagi. Ya, demikian saya kira. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz Agus. Kepada kita semua. Sayang sekali waktu sudah habis.
Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan berikutnya di 2 minggu lagi. Dan sebelum kita tutup, kami minta kepada Ustadz Agus untuk menutup dengan doa kepada kita semua agar selalu sehat dan aman di sini, baik pun di mana saja, dan juga tentunya berkaitan dengan tema kita malam ini, semoga keluarga kita, anak-anak kita selalu bisa membawa kita dan keluarga kepada kebaikan menuju berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz, kami persilakan. Baik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha sempurna. Jadikanlah kami ayah, jadikanlah kami ibu yang mampu mendidik amanah darimu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh, yang mampu mendidik anak-anak kami untuk menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, anak-anak yang gemar baca Quran, anak-anak yang menegakkan sholat, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, sesiapa saja yang hari ini dalam keadaan sakit, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfihim antas syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sesiapa saja yang telah meninggal dunia dari guru kami, sahabat kami, keluarga kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ya Allah, angkatlah pandemi ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga ke Ramadan. Sampaikan umur kami hingga ke Ramadan. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, kami takut ya Allah kepadamu. Hindarkan kami dari orang-orang yang tidak takut padamu. Ya Allah, binasakanlah orang zalim dengan orang zalim lagi. Selamatkanlah kami dari segala makar mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair buat Ustadz Agus. Pencerahannya buat kita semua. Semoga selalu di dalam keberkahan dan kesehatan bagi Ustadz dan keluarga di dalam dakwah Ustadz. Masya Allah, ini putrinya Ustadz ya. Iya. Dan Pak Ustadz, boleh tanya satu lagi Pak Ustadz. Tadi ketinggalan. Bu, ini udah mau kita tutup ya. Nanti kita tutup dulu Ibu ya. Bentar ya. Oh, oke. Dikasih WA saya aja Pak di Japri. Ya, silakan nanti bisa di WA. Ya, insya Allah bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan dimanapun berada, kami dari Imam Virtual Learning Center berterima kasih banyak jazakumullah khair untuk partisipasinya dan juga mohon maaf lahir batin jika kali ini ada suatu kekurangan dan kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Dokter. Masya Allah Imam Fahmi. Thank you Ustaz. Besar ya. Ya Pak Ustaz. Salam buat anak-anaknya. Ya, insya Allah. Ini mau sekolah online ini. Besar ini. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi.